Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada teman-teman yang senantiasa mendengarkan audiobook dari Sejarah Islam yang Hilang karya Firas Al-Khatib. Kali ini saya akan membacakan kembali buku Sejarah Islam yang Hilang bagian ke-10, yaitu mengenai tentang kemunduran. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama adalah permasalahan kerajaan Ottoman. Sejarah Islam seolah berputar pada abad ke-7 dan ke-9. Islam bersemi di gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia. Periode kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-13 membalikannya sehingga dunia Islam tercerai-berai secara politik, ekonomi, dan sosial. Kebangkitan kerajaan Ottoman, Safavid, dan Mughal pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi menandai bangkitnya kekuatan Islam di panggung dunia. Menjelang 1520-an, kerajaan Ottoman bahkan mampu menyentuh pinggiran Eropa Tengah di Wina. Walaupun gagal merebut kota tersebut, mereka telah menjadikan kerajaan utama di Eropa. Kebangkitan cepat Ottoman diikuti kemandekan dan kemunduran perlahan. Awal mula kemundurannya dapat dibilang terjadi pada akhir masa kekuatan Sultan Sulaiman pada 1566. Walaupun Ottoman masih menjadi kerajaan terkuat di Eropa saat sang sultan wafat, dan akan terus berlanjut paling tidak beberapa dekade. Ada beberapa faktor yang berperan dalam kemunduran Ottoman. Berbarengan dengan kemunduran ini, negara-negara Eropa Barat, terutama Perancis dan Inggris, bangkit mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ottoman yang mundur dari panggung dunia. Alasan utama dan paling gamblang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapatkan kemenangan meyakinkan di medan perang. Di awal sejarahnya, Ottoman memiliki keunggulan teknologi yang jelas dibanding musuhnya. Mereka lah yang kali pertama memanfaatkan meriam besar untuk meruntuhkan dinding kota, seperti yang terjadi di Konstantinopel, ataupun meriam yang kecil yang lebih mudah diangkut dan kemudian berterbangan menjadi senapan. Tak butuh waktu lama bagi orang Eropa lain untuk mengadopsi teknologi serupa dengan mengambil keunggulan yang dimiliki Ottoman di medan perang. Berhubungan dengan hal tersebut, sikap pejuang yang gigih yang dibangun Ottoman di Beylik kecilnya mulai pudar saat kerajaan semakin besar dan lebih stabil. Kopri Janisari yang terbukti sangat berperan dalam berbagai kemenangan awal kalah oleh godaan korupsi dan birokrasi, berhenti menjadi kekuatan yang peperangan yang efektif pada 1600-an. Akan tetapi yang lebih penting bagi kerajaan ini, ukurannya yang sudah mencapai tingkat maksimum. Tradisi pengiriman pasukan tahunan dari Istanbul setiap musim semi menyebabkan pasukan Ottoman yang paling berhasil di wilayah yang dapat dicapai sebelum musim gugur, terutama di wilayah di utama yang paling lebih cepat mengalami musim dingin. Contoh utamanya pengepungan Wina pada 1529. Pasukan Ottoman meninggalkan Istanbul di Mayalan dan berjalan melintasi Balkan sepanjang musim panas sampai di luar tembok Wina pada akhir September. Keadaan ini memberikan waktu beberapa minggu saja bagi Sulaiman untuk mengepung sebelum akhirnya kembali ke Istanbul. Malah logistik menyebabkan pasukan Ottoman tak lagi dapat lebih maju lagi dari Hungaria. Akibatnya wilayah berbahasa Jerman di Eropa Tengah tak selalu terjangkau oleh tangan Ottoman. Usaha yang sama ke Wina pada 1683 juga berakhir dengan kegagalan. Sejak pemerintahan Ottoman pada awal 1300-an hingga masa keemasan zaman Sulaiman pada pertengahan 1500-an, Sultan Ottoman diharapkan memimpin pasukan dalam pertempuran, mengurus pemerintahan melalui wazir, menetapkan hubungan dengan kerajaan lain, dan mempertahankan Islam sebagai khalifah dunia Islam. Tetapi setelah masa Sulaiman, ada perubahan tegas untuk
membentuk pemerintahan sultan itu sendiri dan peran dimainkan dalam pemerintahan. Dimulai pada masa Salim II, anak Sulaiman, banyak sultan lebih memilih menghabiskan waktu dalam pembawahan istana daripada terlibat dari pemerintahan kerajaan itu. Para sultan yang pernah memimpin pasukan dalam pertempuran dan berperang bersama tentaranya sanggup membangkitkan semangat saat prajurit Ottoman berderap melihat melintasi Anatolia, Balkan, dan gurun Timur Tengah. Tetapi sejak ke akhir 500-an, Sultan akan menunjuk wakil untuk memimpin pasukan, sementara mereka menikmati kenyamanan di Istanbul. Sultan Ahmad I mengukuhkan lesunya kesultanan. Secara resmi, ia mengakhiri tradisi perebutan tahta oleh para pangeran di Ottoman yang sudah berusia 300 tahun ini. Sebelumnya, Sultan tapi membiarkan para saudaranya tetap hidup. Kalau tidak, akan terjadi pemberontakan terhadap kekuasaannya. Sekarang, seluruh anggota keluarga Ottoman dibiarkan tetap hidup, tetapi dipaksa tinggal dalam perasingan dalam harem istana. Jika seorang sultan meninggal, pejabat pemerintahan akan masuk ke harem dan cukup melihat anggota keluarga tertua untuk naik ke tahta. Bahkan sultan seperti ini yang keluar dari pengasingan setelah dewasa mengalami dampak tertentu karena menghabiskan puluhan tahun hidup sendirian di ruang bersepuh emas. Tanpa pernah berlatih mengelola pemerintahan sebelumnya, para sultan ini tak mampu memimpin kerajaan yang besar dan kompleks dengan efektif. Maka pengelolaan pun jatuh pada tangan para wazir dan pejabat pemerintahan yang lahir secara efektif berkuasa atas nama sultan. Pada 1600-an dan 1700-an, keberuntungan kerajaan tak bergantung pada kemampuan kesultannya. Tetapi pada Wazir Agung Ahmad I mungkin bertujuan melindungi dinasti ini dari perang saudara yang begitu mahal ongkosnya. Tetapi hasil reformasi yang dilakukan yang membuat dinasti Ottoman tak mampu menghasilkan sultan yang cakap dan dalam kurun 1600 sampai 1700-an. Masalah yang jauh lebih menggusarkan di kerajaan Ottoman sepanjang masa kemundurannya, selain di bidang ekonomi dan militer, berkaitan dengan situasi ekonomi Eropa sejak 1500-an. Negara-negara Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris memimpin penjajahan ke dunia baru dan mengurus kekayaannya dengan sistem merkantilisme yang menekankan pada pengumpulan emas dan perak di dalam jumlah yang besar. Secara intelektual, kerajaan ini satgan pada 1600-an dan 1700-an. Setelah sekian abad keunggulan Islam di bidang ilmu pengetahuan, saat Eropa berusaha melewati abad kegelapan, para ilmuwan Ottoman cenderung meremehkan kemajuan intelektual Eropa. Mereka hampir tak bisa disalahkan atas hal ini karena Eropa memang berusaha payah menghasilkan prestasi ilmu pengetahuan sejak kejatuhan Kekaisaran Romawi. Kenyataannya, abad kegelapan berakhir pada 1600-an. Renaissance dan pencerahan selanjutnya memadu era baru intelektual Eropa yang ironisnya didorong oleh penerjemah karya-karya Islam berumur ratusan tahun di kota-kota utama Eropa. Kebanyakan ilmuwan Ottoman gagal menyadari pergeseran ini dan kemajuan Eropa diremehkan sebagai inovasi kafir. Pada awal sejarahnya, kerajaan Ottoman telah berusaha menjembatani jurang intelektual antara Kristen dan Eropa dan dunia Islam. Pelukis, ilmuwan, dan ahli bahasa Eropa dapat ditentukan di Istana Mehmed II. Tetapi saat Eropa mulai mengambil peran dominan dalam panggung politik dunia, kecurigaan Ottoman kepada tetangga Kristennya menimbulkan sikap anti-intelektualisme yang mengambil pertumbuhan yang lebih lanjut. Reformasi liberal. Menjelang 1800-an, tampak jelas bahwa kerajaan Ottoman harus melakukan reformasi agar tetap bertahan. Serangkaian sultan yang berkuasa pada abad ke-19 berusaha mengambil kembali sebagian kendali administrasi dari para wazir agung sejalan dengan reformasi kerajaan di seluruh Eropa. Mahmud II menjadi sultan pertama yang menaklukkan reformasi. Ia mengorganisasi pemerintahan Ottoman menjadi lebih bergaya Eropa.
Alih-alih menyaingi wazir dan intrik dan birokrasi istana yang kompleks, para pemerintahan diangkat untuk mengawasi Departemen Luar Negeri, Dalam Negeri, Hukum, Pendidikan, dan lainnya. Korps pasukan pengawal Sultan berakhir dalam pertempuran berdarah di jalanan kota Istanbul saat Mahmud menetapkan nizam Qadid yang mengikuti standar Eropa. Bahasa Perancis diajarkan selain bahasa Turki di sekolah-sekolah, bahkan cara berbusana pun direformasi. Urban tradisional dan jubah yang dikenakan pegawai pemerintahan secara berabad-abad dihapuskan dan diganti celana jaket militer serta sepatu bot kulit. Kopiah dipakai di mana-mana oleh pegawai pemerintahan dan warga biasanya. Biasanya Mahmud menerapkan reformasi ini. Oposisi muncul dari para ulama yang menekankan mengadopsi budaya Eropa sebagai inovasi keagamaan. Mereka terpinggir oleh pemerintahan baru yang lebih terpusat kuat, yang juga mulai menancapkan kekuatan di provinsi-provinsi jauh. Para gubernur juga kecewa karena sebelumnya telah relatif lama menjalin sistem otonom. Reformasi berlanjut dan dipercepat oleh anak Sultan Mahmud, yaitu Abdul Majid. Masa kekuasaan Abdul Majid mengantarkan era yang dikenal sebagai Tanzimat, bahasa Turki untuk bereorganisasi. Hampir tak ada aspek pemerintahan dan kehidupan sosial Ottoman yang tak menentu Tanzimat. Negara-negara Eropa dianggap sebagai model berharga untuk ditiru, dan para ahli didatangkan dari Eropa untuk mengarahkan perubahan yang diyakini sangat diperlukan. Kerajaan Ottoman. Perubahan era Tanzimat meliputi sistem postmodern, bank nasional, sensus, reformasi pajak, parlemen kuno, dan lagu kebangsaan Ottoman. Setelah pendidikan dibongkar agar sejalan dengan sistem Prancis, menurut gagasan Barat, pendidikan sekuler didukung melebihi pendidikan agama yang telah menjadi norma sepanjang sejarah Islam. Pada waktu masa lalu, penelitian sejarah, ilmu pengetahuan, dan keagamaan dianggap sebagai usaha yang sama. Bahkan Nabi telah mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dengan pengenalan sistem sekuler Prancis, pengetahuan ilmiah dan keagamaan dipisahkan. Ilmu pengetahuan dianggap lebih bernilai. Hasilnya, generasi baru Ottoman menghargai karir dalam bidang rekayasa dan kedokteran lebih dari seni liberal dan studi keislaman. Norma kebudayaan yang berlanjut di sebagian besar dunia Islam hingga sekarang bagi pelaku reformasi dan pendukung. Seluruh pembaruan organisasional ini diperlakukan agar kerajaan Ottoman bisa berfungsi secara efektif pada 1800-an. Akan tetapi, yang lebih signifikan, Tanzimat menghadirkan perubahan fundamental dalam melaksanakan pemerintahan Ottoman secara hukum. Kode hukum lama ditetapkan oleh Sulaiman dan Mufti Agung pada 1500-an dan digantikan dengan kode baru berdasarkan sistem Perancis. Sistem ini menunjukkan hak asasi berdasarkan semangat pencerahan berbagai basis hubungan antar warga negara dan pemerintahan. Sekarang kerajaan ini meninggalkan tradisi Islam dan menggantikan dengan pendekatan liberal dan sekuler dipinjam dari Eropa. Sepanjang sejarah Islam, kerajaan berdasarkan hukumnya atas dasar syariat. Ikuti atau tidak itu masalah lain. Tetapi tak pernah sebelumnya kerajaan Islam mengakui sekularisme sebagai kebijakan yang sah. Menurut Sultan dan penasehatnya, kerajaan zamanlah yang mengharuskan hal ini, dan perubahan diperlakukan untuk menenangkan Kristen Eropa. Berbarengan dengan pemikiran sekuler yang datang berbagai pencerahan, nasionalisme menjadi kekuatan intelektual yang kuat pada abad ke-19. Orang-orang Eropa di seluruh benua ini mulai mengalahkan gagasan kerajaan pan-etnis tradisional dan memimpin negara bangsa yang dominasi oleh kelompok etnis atau bahasa yang sama. Bagi Ottoman yang diisi oleh bangsa Turki, Arab, Kurdi, Armenia, Yahudi, Serbia, Bosnia, Yunani, dan banyaklah etnis lain, konsep nasionalisme ini menjadi masalah.
Saat Yunani berhasil merdeka dari Ottoman pada 1830, ancaman nasionalisme menjadi nyata. Kelompok etnis lain dalam kerajaan ini menjadi bisa dituntut kemerdekaan sehingga menyebabkan pembongkaran kerajaan habis-habisan. Untuk memerangi nasionalisme, konsep identitas dan rasa memiliki harus berkembang di wilayah kerajaan Ottoman. Beberapa pejabat, terutama yang terdidik secara Eropa Barat dan berpengaruh oleh nasionalisme, berusaha mengikat seluruh warga Ottoman dalam gagasan Ottomanisme. Di bawah gagasan ini, seluruh warga negara Ottoman, apapun agama atau etnisnya, dianggap setara. Reformasi hukum era Tanzimat telah menjamin hal tersebut, tetapi sekarang seluruh kelompok etnis dan agama didorong untuk mengendalikan diri sebagai bagian Ottoman. Akan tetapi, kerajahatannya Ottomanisme gagal menyatukan rakyat dalam satu identitas. Kapitulasi pada negara Eropa menyebabkan orang Kristen mendapatkan keunggulan ekonomi yang sangat besar yang tak dimiliki oleh orang Islam. Sekarang orang Islam bahkan tak memiliki keunggulan hukum atau sosial apapun. Ketegangan antara orang Islam dan Kristen meningkat di seluruh kerajaan pada saat umat Islam menyadari bahwa mereka tertinggal dari orang Kristen yang menjadi lebih kuat dan berpengaruh. Pemberontakan di antara kelompok etnis di Balkan semakin terjadi. Ottomanisme dan reorganisasi provinsi gagal memadamkan nasionalisme. Sementara itu, kekuatan ekonomi Barat semakin besar dan berpengaruh. Era baru imperialisme dan kolonialisme pun dimulai. Sebagian pejabat pemerintahan berpendidikan Barat yang dikenal sebagai Ottoman Muda meyakini kegagalan Tanzimat itu karena kurang liberal. Mereka semakin mendorong sekularisme Eropa dan membatasi kekuasaan Sultan lebih jauh. Faksi kuat ini memberikan Sultan Abdul Aziz pada 1876 dan menggantikannya dengan keponakannya Murad V. Sultan baru ini lebih tidak kompeten dibandingkan pendahulunya dan patah semangat hanya beberapa bulan kemudian. Kemudian ia dipecat dan digantikan saudaranya Abdul Hamid II. Perubahan kesultanan oleh para wazir ini menyebabkan majunya pemimpin yang dapat melanjutkan reformasi liberal pada era Tanzimat, tetapi kekuasaan Abdul Hamid II tak berjalan sesuai rencana. Kemudian tentang pan-Islamisme. Abdul Hamid mungkin menjadi salah satu Sultan Ottoman yang paling siap selama berabad-abad. Sistem pemerintahan mewah dalam harem yang diawali Ahmad I telah lenyap pada abad ke-19. Sebagai pangeran, Abdul Hamid bisa bepergian ke Eropa dalam bagian delegasi diplomati. Ia pun sangat terpelajar. Sesuai karakter klasik Sultan Ottoman, ia seorang serba bisa. Ia menjadi penyair ulung dan penggulat, bahkan membuat furniturnya sendiri. Selain itu, tak seperti pendahulunya yang bermewah-mewah, ia menghindari kemegahan istana baru dan mahal di sepanjang Bosporus dan memilih tinggal di tempat sederhana di istana Yildiz yang lebih kecil dan terpencil. Seorang pemimpin yang cakap memang sangat dibutuhkan saat ia naik tahta. Perang Prusso-Turki pada 1877-78 berujung pada kemerdekaan Rumania, Serbia, dan Montenegro, serta otonomi Bulgaria di bawah kerajaan Ottoman. Sisa kendali Ottoman di Balkan secara perlahan lenyap. Dukungan dari Inggris pada 1870-an tetap menegakkan Ottoman karena melihatnya sebagai penyangga efektif melawan imperialisme Rusia. Lebih lanjut, Ottoman lebih menyatakan bangkrut pada 1875 dan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membayar bunga utang luar negeri yang besar yang terkumpul selama masa kemunduran. Walaupun berjanji meneruskan reformasi Tanzimat liberal, Abdul Hamid membawa kerajaan menuju arah baru. Reformasi yang berusaha membatasi kekuasaan sultan mengalihkannya ke parlemen ditinggalkan. Abdul Hamid berusaha mengembalikan kekuatan tradisional kesultanan. Konstitusi yang ditulis dan diterapkan oleh Wazir Agung pada awal masa kekuasaan pada 1876 dihentikan tanpa batas pada 1878 dengan dalih karena perang melawan Rusia. Untuk kali pertama semenjak zaman gemilang kekuasaan Ottoman pada 1800-an, Sultan benar-benar berkuasa. Sejalan dengan kekuasaan Sultan, Abdul Hamid mengembalikan aspek dinasti Ottoman yang lebih terlupakan. Kekhalifahan Ottoman telah menggelar
sejak Khalifah Salim I menaklukkan Mesir pada 1517, tetapi jarang digunakan. Bagi Abdul Hamid, posisi sebagai ahli waris jabatan yang dimulai oleh Abu Bakar itu sangat penting. Gelar ini signifikasi karena telah kehilangan wilayah Kristen Balkan. Kerajaan Ottoman sekarang menjadi negara dengan minoritas Muslim. Orang Turki, Arab, Albania, dan kelompok Islam lainnya dalam kerajaan didatangi oleh pengungsi Muslim yang diusir oleh kekuatan Kristen di Eropa, termasuk Circassian yang mengalami pembersihan etnis di Rusia Selatan pada 1860-an. Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Imperialisme Eropa mampu memainkan peran langsung di wilayah-wilayah yang lebih jauh dan dari pusat kekuasaan Islam tradisional di Istanbul dan Delhi. Kerajaan Ottoman yang Mughal tetap mampu mempertahankan Ottoman untuk sementara karena kekuasaan besar yang mereka pada masa lampau. Tetapi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di pinggiran dunia Islam tak berdaya menghadapi serangan Eropa. Inggris, Prancis, Rusia, dan Belanda mampu menaklukkan penduduk Islam dan memasukkannya dalam wilayah jajahan mereka yang terus berkembang. Pantai Mediterania di Afrika Utara telah menjadi wilayah Ottoman sejak abad ke-16. Pengaruh dan kendalinya di wilayah ini tak pernah menyamai apa yang telah dijalankan di daerah Balkan, Anatolia, dan sebagian besar Timur Tengah. Tetapi pemerintahan lokal masih menyatakan kesetiaan kepada Kesultanan Ottoman, terutama semenjak Angkatan Laut Ottoman membantu mempertahankan Afrika Utara dari gangguan Spanyol pada 1500-an. Pada abad berikutnya, tradisi penyerangan dan pertahanan muncul di Mediterania antara Islam dan di pantai utara Afrika, dan kekuatan angkatan laut Eropa yang terus tumbuh. Eropa menganggap Afrika Utara sebagai perampokan yang bermarkas di kota-kota pelabuhan seperti Aljazair, Tunisia, dan Tripoli karena bajak laut kasar yang merampok kapal-kapal Eropa. Diturunkan dari nama penduduk di Asia. Dia asli Afrika Utara Berber. Sementara itu, para pelaut Islam menganggap dirinya pembela Islam dan orang Eropa adalah bangsa gila yang perang yang tak berbudaya. Dalam kasus menjelang akhir 1700-an terjadi gelombang yang menguntungkan Eropa. Angkatan Laut Eropa didukung kerajaan luar negeri berhasil mengungguli Afrika Utara yang bertahan hidup dengan pembajakan kapal-kapal Eropa. Eropa akhirnya berhasil mencapai daratan Afrika Utara dengan membombardir kota-kota utama seperti Aljazair dan Tripoli. Bahkan Amerika Serikat yang baru berdiri pun terlibat dalam aksi tersebut dengan menyerang Tripoli pada 1805. Dalam setiap kasus menjelang tak butuh waktu lama, Afrika Utara pun jatuh ke tangan musuh abadinya. Prancis menyerang Aljazair dan wilayah di sekitar pada 1830 serta menancapkan koloni di Aljazair. Tak seperti wilayah luar negeri Prancis, Aljazair ibarat batu loncat untuk melintasi Laut Mediterania. Maka Aljazair tak dianggap sebagai koloni, melainkan bagian dari Prancis itu sendiri. Ratusan ribu orang Prancis pindah ke Aljazair lalu mendominasi ekonomi dan budaya lokal, sedangkan penduduk asli diturunkan menjadi warga kelas 2. Asia Tengah. Di Asia Tengah, Rusia mengambil peran utama dalam penaklukan wilayah Islam. Rusia telah menaklukkan latar Islam di wilayah Volga pada awal 1500-an. Berbarengan dengan ibu kota tradisional Kazan,
Meskipun kebijakan penindasan diterapkan oleh Tatar Rusia selama berabad-abad, masyarakat Tatar muncul kembali berbagai kekuasaan ekonomi menjelang abad ke-19. Mereka bertindak sebagai perantara dalam perdagangan antara Kristen Rusia yang menjadikan penduduk dan orang Turki di Asia Tengah tempat mereka bisa bertemu saudara seagamanya. Saat itu komunitas Turki terpecah menjadi sekian banyak negara kecil yang tersebar di sepanjang gurun Asia Tengah. Meskipun menjadi rumah bagi sebagian pusat pengetahuan dalam sejarah Islam seperti Samarkand dan Bukhara, tempat asal Imam Bukhari, Asia Tengah secara geografis terpisah dari dunia Sunni lainnya karena Persia. Teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan yang ke-9 ini tentang kemunduran. Ditutup saja pembahasan yang ke-10 ini tentang ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.